Halo Smart Astro Follower, ketemu saya lagi Gunadi Wijaya. Pada kali ini saya mau bahas tentang Mario dan Dandi. Kalau kemarin saya sudah membahas bapaknya Rafael, sekarang saya mau membahas Mario Dandi. Nah, penyebab kekisruan saat ini sampai Ibu Sri Mulyani turun tangan, membeberkan, membekukan motor gede segala macam. Penyebabnya adalah si Mario Dandi yang membullying, menendang David sampai koma. Dan katanya kemarin David baru sadar sesudah lebih kurang 20 hari dalam keadaan koma. Nah, zaman dulu, kalau orang tua kita dulu selalu berbicara tentang bobot bibit bebek. Begitu juga di Cina. Zaman dulu tuh dijodohkan dengan melalui perhitungan bahwa suatu pasangan suami istri ini, laki dan perempuan, bisa cocok karena secara perhitungan mereka cocok. Tapi zaman sekarang itu nggak ada. Jadi anak-anak bilang, wah itu tahyul, apa mama percaya dengan tahyul? Nggak mungkin. Dan mereka cuma ngomong jodoh. Wah, kalau ada jodoh pokoknya semua jalan. Ya, seperti kita ngomong seolah-olah makan cinta. Tapi nanti sesudah menjalani kehidupan mereka, yang awalnya mereka jodoh, ternyata kalau kita ngelihat secara statistik banyak yang cerai loh. Kok yang dulu dijodohin aman-aman aja, sekarang yang dijodohin cerai. Kalau kita ngelihat Mario Dandi dan Agnes, kita langsung tahu, oh si Mario Dandi ini adalah orang api yang lahir di musim gugur. Duduk di sio tikus, langsung ketemu Agnes yang sio kuda. Langsung aja, kalau zaman dulu nggak boleh, si Mario Dandi ini nggak boleh pacaran sama Agnes. Karena kenapa? Antara sio tikus dengan sio kuda ini kita ngomong ciong. Kemudian kita lihat lagi, wah si Mario Dandi ini dikelilingi dengan air. Api yang lahir di musim gugur dikelilingin dengan air, ya apinya akan mati lah. Pas kita lihat lagi si Agnes, airnya banyak. So, si Mario Dandi yang api di musim gugur dikelilingin air dan disiram air lagi sama Agnes. Game lah si Dandi. Itu kalau kita ngelihat dari puzzle. Saya coba ngelihat lagi dari sisi Vedic. Wah, seru nih. Harusnya dari sisi Verdik harus tahu jam lahirnya, kan, tetapi karena nggak ada jam lahir, saya membuat itu sama-sama jam 12. Kita lihat, ternyata kalau kita lihat dari sisi Verdik, ya kita akan ketemu lagi hal-hal yang lebih mengagumkan, bahwa memang astrologi ini patut diperhitungkan di dalam kehidupan. Kita lihat bahwa Neptune sama-sama di rumah ke-10. Ya, Neptune ini kalau kita ngomong di sisi astrologi, kita juga bisa ngomong ini Cinderella love. Kenapa? Karena Neptune ini akan membuat orang confused. Kemudian dari sisi harta, Mars Uranus ketemu. Yang saya garis bawahi, Marsnya Mario ketemu dengan Marsnya Agnes. Ya, Marsnya Mario ketemu dengan Marsnya Agnes, dan kemudian gitu loh, juga ketemu Moon di Agnes, ketemu Moon. Sementara di Dandi, ya, side by side. Sementara di Dandi side by side, dan juga terjadi aspek. Nah, Mars Moon Saturn ini itu melambangkan orang yang kadang-kadang emosinya tidak terkendali. So, balik lagi pepatah. Nah, kalau saya lihat lagi, sebelum saya balik pepatah, lihat lagi lebih dalam tentang Mario. Wah, itu saya juga bilang compatibility mereka antara Mario dan Agnes kelihatannya bagus. Tapi yang terjadi adalah kalau mereka lebih berpikir tentang ego, inilah yang terjadi. Saya belum melihat keluarganya Agnes, keluarganya Mario, tapi yang pasti efek daripada Mario ini membuat bapaknya dan seluruh jajaran bea cukai di Indonesia ketar-ketir, keringat dingin. Begitu teman-teman. Ya,
ketar-ketir, dingin, dan gitu loh, terkuak. Memang mungkin inilah maunya langit. Kadang-kadang langit itu bertindak kita tidak pernah sadari gitu loh. Pada saat kejadian pun juga energi di Indonesia, di Jakarta terutamanya lagi kacau balau atau instability. Nah, itulah langit bertindak. Hanya dengan pekerjaan kecil ini sekarang seluruh Departemen Pajak, Keuangan, Menteri Sri Mulyani, ketar-ketir, capek, semua borok-boroknya dibuka. Itulah kekuasaan alam, itulah tangan Tuhan yang selalu terbuka menceritakan keadilan. Jadi saya nggak bahas Mario ini, gitu teman-teman. Jadi untuk menceritakan juga bahwa suka nggak suka di dalam astrologi ini kita selalu melihat dari posisi langit, bumi, dan manusia. Jadi ada pepatah yang bilang manusia boleh berencana, akan tetapi Tuhan yang menentukan. Yes, setuju sekali. Masalahnya kita harus tahu apa rencana Tuhan itu, supaya kita bisa berkolaborasi dengan Tuhan yang dalam hal ini dikaitkan atau disambungkan dengan namanya alam. Juga jika kalau saya melihat dari Verdict, sekarang saya coba ngelihat dari Western Astrologi. Ini adalah dua chart yang menggabungkan posisi Mario dan Agnes. Buat teman-teman yang sudah belajar astrologi, kita akan melihat bahwa di rumah 5 dan rumah 6 gitu loh, yang melambangkan tentang anak-anak atau fun gitu, itu terisi oleh planet-planet negatif semua. Saturnus lagi ada. Itu yang membuat baik Agnes maupun Dendi merasa seolah-olah berkuasa. Dan disitulah terjadi antara Agnes dan Dendi, Saturn Mars menjadi satu. Kemudian kalau saya melihat lagi dari sisi human design, wah, saya coba membahas mereka dari berbagai macam sudut pandang keilmuan astrologi, ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi human design, kita lihat nih dari sisi human design. Ternyata kalau begini saya lebih percaya memang Agnes sebagai pelaku atau otak. Karena Mario boleh dipikir gitu loh, bahwa hanya cuman pelaku aja, bukan otaknya. Baik Agnes maupun Mario yang kita lihat di sini adalah apa? Mereka kekurangan jati diri. Jadi mereka ini sebenarnya anak-anak yang patut dikasihani. Mereka nggak sadar, mereka nggak pede. Jadi kadang-kadang mereka cuma mengikuti emosi semata. Nah, mengikuti emosi ini mahal harganya. Jadi oke, teman-teman, so be careful. Setiap tindakan kita, suka atau tidak suka, tetap kita harus bertanggung jawab semuanya. Kalau kita sudah melakukan perbuatan yang salah, akhirnya menyesal pun tidak berguna. Oke teman-teman, sampai di sini saya membahas kasus Mario dan Agnes gitu loh. Buat teman-teman yang lain yang tertarik, silakan like, subscribe, and share video pendek saya ini baik di YouTube maupun di Instagram, dan silakan bergabung di grup Telegram saya. Ya, kita akan bahas lebih banyak kasus-kasus yang lain. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton video pendek ini.